adik-adik, kembali lagi di Sekolah Minggu Online. Sekolah Minggu Online hari ini akan ditemani dengan Kak Korni, Kak Andika, Kak Pandu, dan Kak April. Untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan Dengar Dia Panggil Nama Saya. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan sekolah minggu ini, kita akan buka dulu dalam doa yuk. Gimana sikap doa? Ayo, walaupun di rumah tetap bersikap yang baik ya. Yuk, kita mau doa, mau lipat tangan, tutup mata. Ayo, mari kita berdoa di kehidupan ya. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, Engkau masih memberi kesempatan buat kami untuk kami sekolah minggu online pada minggu ini. Dan kami akan memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang akan hadir di tempat kami masing-masing, walaupun kami sekolah minggu online ini, tetapi Engkau selalu membimbing, menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, doa ini kami serahkan. Haleluya, amin. Oke, kita akan lanjutkan lagi, kita akan pujikan Saya Bukan Pasukan Berjalan. Kita adalah laskar-laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, yuk. Saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Mas Petra, yaitu tentang panggilan Musa, kita akan menyanyikan lagu Tuhan Memanggil Namamu. Tuhan memanggil namamu, Tuhan memanggil namamu. Sekolah minggu apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu, Tuhan memanggil namamu, Tuhan memanggil namamu.
shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Luar biasa bukan? Nah, perkenalkan yang belum kenal, saya Mas Petra. Mungkin buat teman-teman adik-adik yang lain sudah pada tahu. Nah, Mas Petra di sini mau menyampaikan firman Tuhan, di mana melanjutkan cerita dari Kak Linda yang kemarin tentang apa? Ayo, ada yang ingat ya? Betul, tentang Nabi Musa. Nah, sebelum kita memulai firman Tuhan pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa. Mari kita lipat tangan satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, atas kasih karunia yang Kau berikan pada kami semua. Nggak boleh sampai saat ini boleh beribadah di dalam nama-Mu. Tuhan, sebentar kami mendengarkan firman Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang memberkati, Engkau yang menyertai, dan biarlah apa yang Kakak sampaikan dapat kami terima dan kami terapkan dalam kehidupan masing-masing. Berkati pada hari ini aktivitas kami dan seluruh aktivitas keluarga kami, dan kami serahkan dalam kasih karunia-Mu. Haleluya, amin. Nah, masih ingat enggak dengan cerita Kak Linda kemarin tentang Musa? Ya, cerita kali ini kita masih membahas mengenai Nabi Musa. Nah, adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Mari kita simak firman Tuhan kali ini. Nah, melanjutkan cerita Anda yang kemarin, kita akan membicarakan tentang Nabi Musa yang diutus Tuhan di tanah Mesir. Nah, Nabi Musa itu beranjak dewasa dan merupakan bagian dari bangsa Mesir. Tapi perlu diingat bahwa Nabi Musa itu keturunan bangsa Israel. Jadi darah Israel, darah bangsa pilihan Tuhan, itu masih ada dalam diri Musa. Suatu saat Nabi Musa melihat bahwa orang Israel di tanah Mesir itu ditindas. Tahu ditindas? Ya, diperbudak, disuruh-suruh, dimarahi. Dan Musa itu tidak terima. Musa tidak terima. Suatu saat dia ketemu sama orang Mesir. Oh, ini gimana ini? Orang Israel itu orang pilihan Allah, bangsa pilihan Allah, nggak boleh disuruh-suruh, nggak boleh dimarahi, nggak boleh diperbudak. Nah, Musa marah. Tanpa disadari, Musa kan jengkel. Nah, dia jengkel sama orang Mesir, sudah panas, sudah emosi. Musa memukul orang Mesir itu. Pum! Dipukul, pum! Nah, orang Mesirnya tadi kok tiba-tiba pingsan. Terus Musa ngecek. Aduh, kok pingsan? Dipukul pelan gitu kok pingsan? Dia ngecek. Ternyata orang Mesirnya tadi sudah meninggal. Musa nggak sadar kalau dia habis mukul itu sakit, kena orang Mesirnya meninggal. Nah, Musa khawatir. Waduh, ya Tuhan, aku tuh tidak sengaja membunuh, tapi kok orangnya malah meninggal. Waduh, ini gimana ini ya? Nanti kalau ketahuan, aku diusir sama Firaun. Nanti kalau ketahuan, aku dimasukkan penjara. Duh, gimana ya? Nah, Nabi Musa, dia tuh secara diam-diam menyembunyikan jasad orang Mesir tadi. Jadi orang Mesirnya tadi yang sudah meninggal diumpetin sampai orang-orang itu tidak tahu. Nah, keesokan paginya Nabi Musa itu mulai gelisah. Waktu dia mau menyembunyikan jasad itu tadi, malamnya dia tidak bisa tidur. Nabi Musa tidak bisa tidur. Nabi Musa khawatir, berdoa sama Tuhan, ya Tuhan maafkan aku sudah membunuh. Aku tuh tidak sengaja Tuhan, aku kilaf. Nah, Nabi Musa tidak bisa tidur. Nabi Musa khawatir dalam dirinya itu. Tapi keesokan paginya tadi, Nabi Musa lagi jalan-jalan di kota Mesir, lagi ngawasin itu, ketemu sama orang Israel, dua orang Israel malah berkelahi. Waduh, sebagai
sebagai orang yang dipandang di negeri Mesir dan termasuk juga orang Israel, Nabi Musa mencoba mengingatkan dua orang Israel tadi yang lagi berantem. Nggak tahu berantem masalah apa, nggak tahu. Dua orang tadi, kowe itu dua orang Israel. Nah, Nabi Musa mencoba melerai. Wes, ojo nesunan, ora entuk gelap nang kene. Tapi tanpa disadari, salah satu orang Israel tadi bilang gini, Musa, ngapain kamu ngelarang kita? Jangan kira ya, kemarin aku tuh tahu perbuatan yang kamu lakukan. Ayo, inget gak kemarin kamu ngapain? Nabi Musa langsung, waduh, kok ada orang yang tahu ya? Nabi Musa diem aja. Emang aku ngapain? Nah, si orang Israel tadi bilang, aduh, udah usah pura-pura deh. Aku tuh tahu yang kamu lakukan kemarin. Lah, langsung Nabi Musa pergi dan Nabi Musa merenung. Musa yang cemas, yang khawatir karena nanti takut kalau orang-orang Mesir tahu kalau dia pernah membunuh. Musa pergi ke Midian. Musa mencoba menenangkan diri, Musa mencoba mencari petunjuk Tuhan, dan di sana Musa bertemu dengan Yitro. Ada yang tahu Yitro siapa? Nah, betul, Yitro itu adalah mertua dari Musa. Nah, setelah Musa ke Midian, Musa pergi juga ke Bukit Sinai. Di Bukit Sinai, Musa mencoba menenangkan diri, mencoba memberi ketenangan kepada batinnya dan mencari petunjuk Tuhan. Dan di sana di Gunung Sinai, Musa menemukan ada perapian. Tahu perapian? Ya kayak api unggun gitu. Kayak perapian, kayak api unggun gitu. Musa datang ke sana, ke perapian itu, dan mengambil sesulut api untuk menghangatkan diri. Karena kalau di gunung, di bukit, itu kan dingin ya, Dik. Jadi dia ambil apinya buat menghangatkan diri. Tapi tiba-tiba Tuhan hadir dan menemui Musa. Musa merasa kaget karena dia dijumpai oleh Tuhan. Dan ini merupakan perjumpaan yang pertama kali Tuhan dengan Musa. Tuhan langsung menyuruh kepada Musa. Karena pada waktu itu Musa bawa tongkat. Musa, coba kau lemparkan tongkatmu ke tanah. Oh, emang kenapa Tuhan ya? Dia juga dalam hati bicara gitu. Emang kenapa nih tongkat dilempar ke tanah? Enggak Tuhan, baik Tuhan. Musa menurut. Dilemparkanlah tongkat Musa ke tanah, dan tiba-tiba tongkat itu jadi ular. Jadi ular. Ini. Musa kaget. Waduh, jadi ular. Berbisa nggak ya ularnya? Aduh, Musa malah takut. Jangan-jangan itu tadi yang bicara melembut, hantu. Tapi kok bisa mengubah tongkat? Tapi lalu Tuhan bicara, gak usah takut Musa. Ambil aja tongkatnya, tongkat itu akan kembali jadi tongkat lagi. Ularnya suruh pegang, padahal Musa kan takut sama ular. Nah, Musa dengan memberanikan diri dia ambil ularnya. Ambil ularnya, dan jadi tongkat lagi. Musa masih belum percaya kalau itu Tuhan. Masa ya ini tadi Tuhan ya yang bilang ya? Kemudian Tuhan berbicara, hei Musa, jangan takut. Kalau engkau takut, coba letakkan tanganmu di dada. Dan apa yang terjadi? Musa lagi-lagi menurut. Dia menaruh tangannya di dadanya dia. Dan tangannya itu bersinar. Jadi kayak keluar sinarnya gitu. Gitu. Musa kaget. Jadi bersinar, luar biasa. Musa kaget, dia lepas lagi. Wih, benar, ternyata itu tadi Tuhan.
Lalu Tuhan bicara yang ketiga kalinya, Tuhan bilang gini, "Hei Musa, kenapa engkau takut? Sekarang aku menyuruhmu kembali ke Mesir." Ingatkan kepada orang-orang Mesir, Tuhan menyuruh Musa pergi ke Mesir untuk mengingatkan Firaun bahwa perbuatan yang Firaun lakukan itu tidak baik. Tuhan juga menyuruh Musa untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi Musa sadar diri deh. Musa bilang sama Tuhan, "Ya Tuhan, aku ini tidak bisa bicara, maksudnya tidak pandai komunikasi. Aku tuh tidak pandai bicara di depan banyak orang. Nanti gimana? Aku bicara ke Firaun, bicara ke orang-orang Israel yang lain. Aku nggak bisa Tuhan." Tuhan bilang juga, "Nggak usah takut Musa. Kamu harus ke sana. Percaya sama Tuhan. Tuhan pasti beri jalan." Oke Tuhan. Nah, di dalam perjalanan, pada saat Musa kembali ke Mesir, Musa bertemu dengan Harun, di mana Harun adalah orang yang membantu Musa untuk menyampaikan dan untuk berbicara di depan banyak orang, begitu. Nah, ceritanya sampai sini, Dek. Yang bisa kita ambil dari kisah ini mengajarkan bahwa Tuhan itu menyuruh kita, Tuhan mau membimbing kita dalam melayani Tuhan, dalam menerima panggilan Tuhan. Jadi adik-adik kalau menerima panggilan Tuhan itu nggak boleh ditolak. Contohnya, panggilan Tuhan itu kayak kita ke gereja, kita melayani di gereja, kita mau berdoa di sekolah minggu, kita mau doa syafaat, kita mau mengingatkan teman-teman yang tidak bisa ke sekolah minggu. Itu merupakan panggilan dari Tuhan. Nah, kalau adik sudah besar, nanti bisa jadi kayak nyanyi di gereja, nanti bisa jadi jadi majelis di gereja, gitu. Kemudian yang kedua, tidak perlu takut untuk melayani di gereja. Tidak perlu takut untuk menerima panggilan Tuhan, karena Tuhan itu melayani dan juga memberikan. Dan yang kedua, Tuhan itu akan selalu menyertai langkah orang yang hidup di dalam firman Tuhan. Jadi adik-adik tidak perlu takut. Tuhan pasti akan menyertai langkah kita, memberkati apapun yang kita lakukan selama itu benar dan itu kita serahkan di dalam Tuhan. Begitu. Nah, untuk firman pada hari ini diambil dari kisah Keluaran pasal yang kedua. Nanti adik-adik bisa membaca Alkitab di situ, membaca firman Tuhan di situ. Dan besok untuk firman selanjutnya masih berkaitan dengan Nabi Musa. Jadi adik-adik harus setia buat nungguin firman Tuhan, firman sekolah minggu di KJ Salib Putih di YouTube ya Mas? Yes, di YouTube. Gitu aja firman pada hari ini. Kita mau akhiri firman dengan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Engkau memberkati kami. Engkau boleh berikan kami firman dan cerita tentang Nabi Musa. Biarlah cerita yang kami terima pada hari ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami, dan Engkau juga berkati sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke. Adik-adik, kita akan persembahan, kita akan menyanyikan lagu Bawa Persembahan.
ini bisa dikumpulkan dulu. Nah, yang persembahan yang lalu yang belum mengumpulkan bisa dikumpulkan di tempatnya. Satu, Mbak Dina yang dekat sama Mbak Dina, Mbak Korni yang dekat sama Mbak Korni, Mbak Nia dengan yang dekat sama dengan Mbak Nia. Oke adik-adik, kita akan berdoa buat persembahan kita, juga buat sekolah minggu kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan sendiri yang akan kuduskan. Tuhan pimpin yang mengelola persembahan, Tuhan berkati, Tuhan beri kebijaksanaan. Kami akan mengakhiri ibadah online ini. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menyertai kami semua, sekolah minggu kami. Tuhan berkati. Kiranya dari hari ke hari akan semakin Tuhan pakai menjadi berkat baik bagi kami maupun bagi orang lain. Terima kasih ya Tuhan. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Kita akan pujikan untuk menutup sekolah minggu ini. Kita akan menyanyikan lagu Dengan Kasih Tuhan.